Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang sama-sama dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang baik ini, di tempat masjid yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita berupaya kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mensyukuri segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Lebih-lebih pada siang hari ini, alhamdulillah, kita berhasil memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan ibadah salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Tinggalkanlah segala bentuk perniagaanmu. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya sampai kala yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar kalimat ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bahkan setiap minggu di mimbar Jumat kita selalu mendengar kalimat ini. Tiap bulan 4 kali mendengarnya. Tiap tahun 48 kali kita mendengarnya. Kalau ada yang mencapai 10 tahun sholat setiap Jumat, berarti ada 488 kali kita pernah mendengar kalimat bertakwalah kepada Allah. Kenapa Allah meminta kita bertakwa kepadanya? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bahkan di bulan Ramadan, ujung ayat yang sering kita dengar adalah kalimat la'allakum tattaqun. Semoga dengan kalian berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sering kita mendengar kalimat takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sudahkah kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa itu? Termasukkah diri kita ini menjadi orang yang bertakwa? Mari kita dengar firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1-3. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang bertakwa yang bagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ini?
Salah satu di antaranya orang yang bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada malaikat-malaikatnya. Orang yang beriman kepada adanya hari akhirat, yang hari ini masih gaib, tidak terlihat oleh pandangan mata kita. Tapi kita meyakini bahwa yang gaib itu ada. Mustahil kita hadir di masjid hari ini kalau kita tidak meyakini tentang adanya Allah, adanya malaikat dan hari akhirat itu. Sudah cukupkah kita bisa dikatakan sebagai ciri orang yang bertakwa kalau kita sudah beriman kepada hal yang gaib? Ternyata tidak. Sambungan kalimatnya adalah wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Sudah termasukkah kita orang-orang yang mendirikan sholat? Mudah-mudahan. Dan tentu sholat yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Tentu sholat yang dimaksud ini adalah sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang sholatnya sekali setahun, bukan yang sholatnya sekali seminggu, tapi sholat yang dilakukan sering hadir berjamaah di masjid. Karena Rasulullah dalam hari-harinya selalu menjalankan sholat berjamaah. Berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu selain percaya kepada yang gaib, mendirikan ibadah sholat, mengimpakkan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berimpak bagaimana yang dimaksud? Di Al-Atain surah Al-Imran ayat 134. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ternyata berimpak yang dimaksud dalam ayat ini, orang yang bisa dikatakan sebagai bertakwa adalah ketika dia longgar dan ketika dia sempit, dia selalu berimpak. Kadang kita mengeluarkan impak pada saat kita cair saja, pada saat kita berada, tetapi ketika menghadapi krisis kita tidak mengeluarkan impak lagi. Padahal yang dimaksud adalah ketika dia dalam keadaan longgar dan sempit, dia tetap berimpak meskipun jumlahnya berbeda. Apakah cukup orang-orang ini yang disebut sebagai orang yang bertakwa? Ternyata sambungan ayat mengatakan wal kazibinal ghaiz. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Semua kita bisa marah. Rasulullah pun pernah marah, tapi dia mampu mengendalikan amarahnya. Para sahabat pun biasa marah, tapi para sahabat mampu mengendalikan amarahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditantang oleh Amir Al-Wud Al-Amiri untuk perang tanding pada saat terjadi perang Khandaq. Karena komandan perang ini terlalu sering melecehkan pengikut Rasulullah, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengajukan diri untuk melawannya. Maka terjadilah pergulatan, perang tanding antara dua orang ini. Ketika Ali bin Abi Thalib menghimpitnya, tinggal mencabut pedangnya untuk membunuhnya, tiba-tiba Amir Al-Wud Al-Amiri meludahi wajahnya Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib kembali menyarungkan pedangnya dan tidak jadi membunuhnya. Maka para sahabat bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak engkau saya bunuh pada saat itu? Kata Ali bin Abi Thalib, aku khawatir membunuhnya dalam keadaan marah.
sementara aku berperang karena Allah, bukan karena marah, maka aku menunda untuk membunuhnya. Inilah seorang sahabat Rasulullah yang mampu menahan amarahnya. Yang terakhir, wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu salah satu ciri diantaranya adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Banyak barangkali orang yang rajin beribadah, rajin baca Quran, tetapi kalau ada persoalan, mungkin persoalan keluarga, timbul persoalan, akhirnya dendam, timbul permusuhan, dan tidak mau lagi memaafkan saudaranya. Oleh karena itu, marilah kita bersama memaafkan kesalahan orang lain. Ketika barangkali ada pernah yang berbuat keliru, salah bicara, perilaku yang tidak berkenan, maka sebaiknya kita memaafkan mereka. Sebagaimana dalam satu riwayat, Abdullah bin Amr pernah menelusuri seorang yang dicap oleh Rasulullah dan dijamin sebagai calon penghuni surga. Ketika Abdullah bin Amr menelusuri, ternyata orang ini ibadahnya biasa-biasa saja seperti kita juga. Tapi ketika ditelusuri lebih lanjut, pengakuannya, ibadahku sama dengan ibadahmu, tapi seumur hidup aku tidak pernah dendam kepada siapapun, dan aku tidak pernah berbuat curang kepada orang lain. Inilah calon penghuni surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kriteria yang disebutkan di dalam Al-Quran ini termasuklah kita semua di dalamnya, sehingga kelak kita akan menempati wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah memiliki surga seluas langit dan bumi yang disiapkan, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in al-muhtadi warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana aminatan mutma'innah wa syairu buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalam.